Halo semua, terima kasih sudah mampir ke channel kita Triple Vice. Kali ini kita akan melakukan unboxing Combiner Ultra Dragon Force Giant Dino Chaser, diproduksi oleh Blue Magic keluaran Dison. Figur ini adalah gabungan dari Blaze Tyranno, Cyclone Potero, Thunder Raptor, Cosmic Stego, dan Rocket Viscera. Jadi yang lama bisa bergabungkah? Atau ini bundle? Mari kita jawab semua di unboxing plus full review Ultra Dragon Force Giant Dino Chaser. Boxnya, untuk boxnya sendiri ini gede ya, memiliki tinggi 50 cm, panjang 39 cm, dan lebar 13 cm. Kita bisa lihat di sini perbandingannya dengan figur Dragon Force sebelumnya yang memiliki tinggi sekitar 20 cm. Untuk tampilannya sendiri, kita minggirkan dulu figur-figurnya ini ya. Nah, untuk tampilan depannya kita bisa lihat seperti ini ya, mirip-mirip dengan box sebelumnya yang glossy. Bisa kita lihat di sini. Ini gambar figurnya. Ini boxnya mengkilat. Nah, kita bisa lihat. Ini untuk tampak depan. Kalau yang bawah itu namanya, tulisan Dragon Force. Kita lihat. Untuk sampingnya sendiri ada gambar Ultraman sebelah sini. Nah, ini seperti ini. Samping satunya. Gambar Dinonya. Saya lihat. Tampak belakang. Atasnya seperti ini. Terus untuk bawah kurang lebih sama seperti sebelumnya untuk bawah. Oke, nggak pakai lama, kita akan melakukan unboxing ini. Dari unboxing kali ini kita dapat figur Giant Dino Chaser dan juga pedang. Tidak ada Ultraman dan manual. Untuk rank harga figur ini sekitar 600 ribuan. Apakah worth atau tidak? Kita langsung raja review Dison Ultra Dragon Force Giant Dino Chaser. Chaser ini benar-benar besar sekali. Hampir setengahnya dari Blaze Tyranno. Kalau kita ukur, tingginya ini sekitar 36 cm. Besar seperti namanya. Ya, selanjutnya kita akan melakukan cek artikulasi dan detail, dimulai dari senjatanya. Kita bisa lihat di sini kita dapat senjata pedang, panjangnya segini. Bisa dilihat tuh, bisa jadi kayak dagger kalau kita pakai, bisa buat main. Untuk artikulasinya sendiri, ini ada ini ya, bisa diputer ini. Ini kayak bisa diputer. Ya, bisa diputer. Nah, nggak tahu ini buat apa, nanti kita coba cek pas bersama robotnya. Untuk lainnya sendiri nggak ada. Nah, baliknya sendiri juga tidak ada. Untuk detailnya sendiri ini kita bisa lihat, mantap sekali, keren. Gagangnya, detailnya oke banget ini. Nah, tapi ini sangat disayangkan, ada kayak miscat, nggak tahu dari mana ini. Aduh, eman sekali. Padahal ini udah lumayan komplit, ini udah dari sisi sini udah bener-bener keren ini. Tapi yang ini, ini miscatnya kelihatan banget ini. Ya, nanti kita akan coba gabungkan dengan robotnya. Ya, pertama-tama kita akan membahas desain dan detailnya. Kita bisa lihat ini dari atas hingga ke bawah. Untuk bentuknya sendiri ini standar combiner ya. Detailnya ini oke punya ini. Kita bisa lihat
dari kepala ini detailnya, wah keren sekali nih, mantap. Untuk badan kita bisa lihat tangannya, ini tangan petero ya sebelah sini, dan ini tangan triceranya. Kaki seperti ini keren sekali nih kakinya, detail-detailnya, dinonya seperti ini. Dan sayap belakang ini polos ya, not bad lagi. Overall detailnya ini bagus, ideal sekali untuk sebuah combine, keren. Ya, kita lanjut ke bagian artikulasi, dimulai dari kepala. Untuk kepalanya sendiri kita bisa lihat ke depan segini, ke belakang ini bisa sampai belakang ya, terhalang sama ini. Badan kayak badannya ini kalau dilihat-lihat ada kayak selanya, kayaknya bisa dicopot sih untuk berubah jadi itu, mungkin bisa sampai ke belakang. Nanti kita coba. Bisa berputar 360 derajat, nggak bisa ke kanan ke kiri ya, cuma bisa ke depan belakang tadi. Untuk badannya sendiri kita bisa lihat ini bisa berputar ya. Ini agak los ya badannya yang di sebelah sini. Oh, ini buat kaki ternyata tadi. Oke, lanjut ke bagian tangan. Ini, wow, kerat ya. Kehalang sayap ini. Oh, sayapnya juga bisa sampai segini ya. Cukup keras ini, 360 derajat, bisa putar. Oke, nice. Untuk lengannya sendiri cuma sampai segini ya, nggak bisa putar, cuma bisa ke belakang. Ada ekornya juga, bisa gini. Ini ekornya cukup oke. Sekarang ke tangan, ini seret ya, bisa berputar 360 derajat. Untuk tangannya sendiri, ini jarinya bisa dibuka 4 ini ya, lengket ini juga bisa. Keras juga ya. Maaf. Nah, ini bisa digini kan, bisa ditutup, cuma bisa segitu ya. Sekarang yang sebelah sini, oh ya bentar, ini bisa sampai segini ya, ini segini. Oke, ini yang untuk tangan sebelah kiri, ini juga bisa diangkat segini. Ini bisa dicopot kayaknya ke bawah, tapi buat berubah jadi dino itu kayaknya. Ya, lanjut ke sini, ini bisa mangap. Kita bahas mode dino. Ini nggak, kok susah, nggak bisa. Oh, ketahan ini, ketahan, nggak bisa ngangkat lagi. Ini los ya, emang. Ya udah, lanjut. Ya, sama bisa muter juga, cuma kepalanya ini besar ya, kehalang, susah. Sama ini kurang lebih sama, karena join ininya. Yang ini tangan sampai segini, belakang. Ups, oh, ini memang bisa copot, nah, tinggal dipasang aja nanti. Kita coba. Ini cuma sampai segini.
Untuk ini tangan ini bisa berputar ya 360 derajat ball joint sama seperti yang kiri. Oke, sekarang lanjut ke kaki. Ini kita lihat ke depan cuma bisa sampai segini ya, terus ke belakang cuma bisa sampai segini. Untuk bagian dengkulnya sampai segini. Cukup keras ya, depannya ini udah max ya, yang ini juga sama. Cuma bisa sampai segini. Kayaknya ini bisa lagi. Nah ya udah max gini. Untuk ini ball joint bisa putar. Ini juga sama, ball joint bisa muter juga. Oh ya, ini kaki bisa diginikan, bisa putar 360 derajat. Terus untuk sampingnya ini kita lihat sampai segini ya, kehalang ini. Kurang lebih sama joinnya untuk sebelah sini. Ini kepala bisa diangkat seperti ini, cukup keren. Yang ini tapi kekunci ya, kayaknya sih bisa dicopot untuk Dino. Untuk belakangan ini sayap, ini bisa diputar ya. Ups, ini coba balikin dulu. Bisa diputar 360 derajat, ini putar. Ini bisa ditekuk seperti ini. Ini maksimum ya. Oh ya, ini maksimumnya segini. Ini tadi posisinya seperti ini ya. Colokannya bisa dilihat seperti ini. Kita coba colok kepala, tangannya dikembalikan dulu. Nah ini ke sini, colok ke sini. Nah nancap. Ups, benerin dulu biar lebih mudah. Soalnya kena kaki Dino belakang. Nah, seperti ini. Nah, sebelah sininya bisa muter juga, sama ini juga bisa muter. Cukup oke, bisa dikreasikan aneh-aneh ya. Kita coba seperti ini dulu. Kita lihat tampilan depannya. Oh ini kayaknya bisa buat colok pedang yang tadi bolong itu ya. Ya overall cukup oke. Untuk berdirinya ini jujur agak susah. Ini habis diputar jadi kurang rapet. Nah gara-gara ini tadi los sering ke belakang jadi agak susah untuk berdiri. Nah mudah jatuh. Nah sip. Nah kita sekarang coba pedangnya. Nah ini kita coba dari tanganin dulu. Pertama kita buka. Nah ini ada kayak lubangnya yang dimasukkan ke dalam. Oke. Mantap. Oke, cukup oke. Tapi agak berat ya, jadi sendinya agak los. Ini pedangnya. Untuk yang sebelah sini, coba copot dulu. Cukup berat memang pedangnya. Kita coba yang sebelah sini.
Yang sebelah sini, oh ini bisa lebih lebar bukanya. Kita coba. Yang sendi sebelah sini memang agak los ya, tapi kita coba dulu. Yang sini memang los. Ya cukup oke lah. Yang sini nggak bisa megang kuat, tapi oke, kalau di pose dengan benar bisa dapat pose yang cukup menarik. Oke, overall secara penampilan ini cukup oke ya. Tapi kalau untuk sendi-sendinya beberapa rada los. Yuk lanjut ke perubahannya. Ya, dari sini kita dapat 5 figur dino, dan untuk beberapa partnya terpaksa harus dicopot agar bisa berubah secara maksimal. Oke, selanjutnya nggak pakai lama kita akan review masing-masing dino ini. Untuk dinonya sendiri ternyata berbeda ya. Untuk tampilannya sendiri kita bisa lihat, bandingkan dari yang Bliss Tyranno ini seperti ini. Oke, makasih. Nah, untuk yang penggabungan ini, combiner, ternyata tidak bisa berubah jadi robot. Bentuk figurnya pun hasilnya cuma bisa jadi dino dan berbeda dengan yang sebelum-sebelumnya. Bentuknya tadi juga lebih kecil, untuk yang ini sedikit lebih kecil. Dan overall kalau untuk yang dino ini rada aneh ya bentuknya. Sebenarnya cukup oke, cuma ini belakangnya ini gede. Terus ini agak bolong, kalau tampilan depannya ini agak kurang menarik. Tadi juga ada part yang tidak nyambung ya untuk yang ini. Sisa nggak tahu bisa dibuat nutup atau enggak. Overall ini T-Rex-nya rada aneh. Untuk artikulasi, ini kaki bisa gini, ini juga bisa gini, ini bisa ditekuk untuk mode robot. Terus ini bisa ke belakang, ini tadi yang mode robot ya, bisa ke depan sampai segini. Oh, ini bisa muter ya, maka halang sama ini.
Ini juga sama kurang lebih. Untuk buntutnya ini ngikut kaki ya. Ini juga bisa digerakin ikut kaki. Ini cuma bisa gini aja. Untuk kepala ini bisa gini, ini bisa gini. Mulutnya bisa mangap segini. Cukup lebar ya. Ini juga sebenarnya bisa ke bawah untuk buat berubah. Kurang lebih seperti tadi. Ini bisa begini, jadi bisa kayak gini maju, cuma kurang cocok ya. Ini juga tangan bisa gerak sampai bawah ke depan segini. Untuk yang Cyclops Petero ini malah kelihatan kayak versi chibi-nya. Untuk kepalanya sendiri sebenarnya ukurannya sama, tapi badannya lebih kecil. Ini sedikit lucu ya. Atau mungkin ketekuk ya. Oh iya, sedikit ketekuk. Aslinya kayak gini. Saya tetap seperti versi chibi-nya. Maaf. Untuk kepala mirip. Sayap ini juga hampir mirip, cuma minus tangan ya. Ini hampir mirip juga sama. Badan seperti ini. Kakinya ini malah jadi mini. Mini ya. Oke, kita lanjut ke artikulasinya. Pergi dulu, Petero, boing. Ya, bisa kita lihat di sini. Untuk kepala bisa bawah ke atas. Mulutnya bisa terbuka sampai segini. Untuk artikulasi ini sama ya seperti sayap sebelumnya, bisa berputar. Ini keras. Ini kurang lebih sama. Buntutnya juga ini. Kaki, nah ini kaki bisa diginiin, bisa juga diginikan, bisa ditekuk belakang, depan. Putar ya, ini diputar. Ini bisa berdiri gini, bisa gini. Untuk overall ini cukup oke. Bagian kaki ini lucu, lebih kecil, tapi entah kenapa kayaknya lebih mudah daripada kaki yang sebelumnya. Kurang lebih mirip lah ini, cuma lebih mini saja. Untuk Thunderraptor seperti kita lihat seperti ini ya, sedikit lebih mirip, tapi untuk kaki kayaknya bagus yang kecil. Coba kita ulas sekarang. Untuk yang ini kakinya di depan ternyata. Kita coba samakan. Cus. Nah, ini nggak bisa diputar ya. Kalau yang dicontoh yang di ini kakinya depan. Kalau dicontoh yang sebelumnya dari kotak kakinya ini di belakang. Ya seperti yang kemarin saya bilang, yang di full review Thunderraptor ini preferensi ya, mau belakang atau depan terserah, saya juga kurang paham, nggak ada petunjuknya. Ya kita lihat lanjut ke detailnya. Untuk detailnya cukup oke ya, ini Thunderraptor bagus. Kita coba untuk artikulasinya. Ini loss, ini bisa tadi masuk ya, cukup keras tapi mulutnya bisa buka, bisa disembunyikan, overall nggak bisa di kanan kiri ya, bisa tinggi tangan, nggak tahu kenapa ini seperti terhalang, nggak bisa bawah, cuma bisa segini, bisa gerak ke belakang, sebenarnya bisa jauh tapi ya, kita coba seperti ini, atas seperti ini bisa diputar, nggak bisa ya, kalau lebih sama kanan, ini bisa diginikan, bisa tutup, agak los yang ini lumayan rapat, yang ini los, sakit, ini bisa diputar, cuma sampai segitu ya, tahan kalau ini juga bisa diambil, ini juga sama.
yang ini sendi putar, ya sendi putar, tapi cukup keras. Bukan sendi putar, maaf, ball joint. Kayak ini kurang lebih sama. Buntut belakang seperti ini, bisa masuk ke dalam ya untuk berubah. Ini bisa digerakkan maksimum segini. Untuk atas bisa sampai belakang ini. Badan tidak ada artikulasi, ya kurang lebih seperti itu. Cukup solid, nice. Ya, untuk stegonya sendiri kita bisa lihat di sini. Untuk yang ini lebih kecil ya, tapi bentuknya lebih solid. Kalau kelemahannya ini bolong, yang ini lebih terlihat seperti stego. Cuma mungkin bentuknya aja yang sedikit lebih kecil, nggak sedikit sih, lebih kecil ini. Coba kita bandingkan sebelahan. Nah, seperti ini. Tetap sedikit aneh ya. Untuk detailnya cukup oke. Lanjut ke artikulasi. Ya, silakan pergi dulu. Artikulasinya kepala cuma bisa ke bawah ya, atas nggak bisa, mulut nggak bisa dibuka, kaki ini tidak bisa digerak. Mas, oh ini bisa bergerak sedikit. Dan ini cuma bisa begini. Untuk kaki ini nggak bisa diputar. Ini kurang lebih sama. Tapi yang sebelah, yang belakang juga ini kunci ini bisa di belakang, ini nggak bisa sampai ke depan, tapi kehalang susah. Ini kunci belakang seperti tadi ya, masuk ke sini berubah, ini bisa dibuka. Nah, ini buat masukin untuk berubah. Overall solid ya ini bentuknya, tapi artikulasinya sedikit lah hitungannya. Ya, untuk yang terakhir kita bisa lihat Rocky Tricera. Bisa kita bandingkan seperti ini. Anggapannya seperti mini Tricera ya ini ya. Untuk perbandingan sudah kita lihat, yang ini lebih kecil, imut, kurus, ini bulky ya. Ini mantap ini. Ini cus dulu ya. Lebih imut, lebih kecil, kepalanya besar, sedikit aneh sih lihatnya. Untuk artikulasi kita lanjut. Depan cuma bisa sampai segini kakinya, belakang sampai segini. Ini ketatap, ini terhalang kepala, belakang bisa muter, ini ball joint ya bisa muter, kakinya bisa diginiin, gini. Kurang lebih seperti itu. Sebelah kirinya juga. Untuk kaki ini terhalang ya. Coba, nah ini bisa muter, bisa berputar ya. Nah, untuk ini bisa sampai segini, belakang sampai segini, kaki bisa segini, ini segini, ini bisa muter tapi terhalang. Nah, kalau pakai yang depan ini jadi bisa muter 360 derajat. Ini yang seperti tadi, ini bisa dibuka seperti ini bisa gini, ini joinnya bisa berubah harusnya. Nah, ini agak susah. Nah, seperti ini buat kunci robotnya, jadi lebih panjang. Nah, kalau untuk versi Tricera seperti ini, ekor ini hampir mirip seperti yang versi yang bisa berubah jadi robot ya. Artikulasinya ada 3, tapi tidak seluas yang versi robot. Ini maksud saya versi robot yang sebelumnya ya, yang review sebelumnya ya, bukan yang combiner. Ini seperti ini bisa, ini yang belakang tangannya bisa dicabut sih harusnya, tapi saya biar gak gampang los, mending biarin aja ini.
Kesimpulan versi Dinonya dari segi desain ini adalah versi lebih kecil dari versi sebelumnya. Banyak penurunan detail dan artikulasi dari versi sebelumnya, ditambah ada beberapa part yang tidak bisa digabung. Ini jangan sampai kelupaan karena fatal untuk bergabung. Untuk perubahannya sendiri cuma bisa menjadi part combiner dan sangat disayangkan tidak bisa jadi robot. Overall bentuknya lumayan lucu karena lebih kecil. Favorit saya ialah Raptor Ptero dan Stego. Bentuknya sedikit lebih oke dari versi sebelumnya. Untuk yang lainnya maaf, versi sebelumnya terlalu bagus. Ya, lanjut ke combiner. Caesar ini hasil jadinya gede banget. Tampilannya pun cukup solid dengan detail yang menarik. Meski begitu, penampilan yang menarik ini harus dibayar dengan desain dinonya yang kurang mantap. Untuk artikulasinya sendiri lumayan oke. Awalnya agak susah berdiri, tapi setelah tahu gimmicknya ternyata cukup mudah. Mungkin yang jadi masalah di sendi rokinya yang rada los. Overall untuk mode bergabungnya ini mantap habis. Dengan ring harga 600 ribuan, untuk combiner ini cukup oke. Tapi jika Anda suka versi dinonya, saya sarankan untuk membeli yang versi berubah. Terima kasih kepada para penonton yang telah menyaksikan video ini. Maaf jika ada salah kata atau kekurangan pada video kali ini. Jika video ini dirasa membantu, bisa langsung klik like dan share. Dan jangan lupa di subscribe agar tidak ketinggalan video kita selanjutnya. Jika ada saran atau kritik, bisa langsung komen di bawah. Akhir kata, ciao!